Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Indriani Taslim. Buat yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan aku Indri, aku ibu dari 2 orang anak. Sekarang aku aktivitasnya menjadi ibu rumah tangga dan juga content creator. Nah, aku sering cerita-cerita tentang banyak hal, terutama tentang kehidupan aku sehari-hari, tentang scripting, law of attraction, minimalism, slow living, dan juga budgeting. Pokoknya banyak hal deh yang akan kita bicarakan di channel ini. Aku juga suka menulis, oleh karena itu videoku seperti ini ya teman-teman. Kita cerita-cerita sambil menulis. Nah, di video kali ini aku akan cerita tentang bagaimana aku sedang berusaha untuk memiliki rumah pertamaku. Jadi aku sudah 7 tahun menikah ya teman-teman, tapi aku belum punya rumah sendiri. Ada yang samaan? Coba tinggalkan kata sama di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong soal rumah, aku tuh memimpikan banget loh teman-teman punya rumah yang bukan sekedar rumah. Jadi rumah di sini aku tulis I need a home, not a house. Jadi benar-benar rumah yang bisa menjadi tempat untuk berteduh bersama keluarga kecilku, bersama suami dan juga kedua anakku. Bukan hanya sekedar rumah yang mungkin tidak ada suasana yang menyenangkan di dalamnya. Nah, aku ingin rumahku itu walaupun nanti tidak besar, namun bisa nyaman ditinggali, hangat dan juga sesuai dengan yang aku inginkan. Mungkin kedengarannya muluk ya teman-teman, tapi aku memimpikan sekali punya rumah seperti itu. Ada ceritanya nih, kenapa aku ingin punya rumah sendiri setelah sekian lama aku tinggal di Pondok Mertua Indah. Yang namanya tinggal di Pondok Mertua Indah tentunya tidak senyaman di rumah sendiri ya teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman juga ada yang mengalami seperti saya dan juga ingin punya rumah sendiri. Yuk kita sama-sama bermimpi. Untuk memiliki rumah sendiri, aku tergolong nekat ya, karena aku rencananya mau membangun rumahku di akhir tahun ini atau paling lambat di awal tahun depan. Nah, banyak kan cerita-cerita atau berita ya, lebih tepatnya di luar sana yang mengatakan kalau kita mau resesi nih, wah kita mau menghadapi tahun yang suram, yang gelap. Saya mau bikin rumah malahan. Nah, itu yang saya bilang nekat. Kenapa sih harus tahun ini juga? Kenapa nggak nanti-nanti aja kalau sudah selesai resesinya? Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Kenapa nggak ngontrak dulu aja? Kan bangun rumah butuh banyak biaya. Belum lagi nanti untuk finishingnya, untuk dekornya, untuk furniturnya dan sebagainya. Dan juga untuk biaya hidup tinggal di rumah sendiri dan juga di rumah mertua mungkin berbeda ya, atau di rumah orang tua. Tapi ini alasan pertamanya, saya sudah benar-benar butuh teman-teman. Nah, kalau sudah benar-benar butuh, bukan lagi keinginan, ya harus dipenuhi ya. Karena saya butuh pindah itu atas saran dari psikolog saya, baik itu di rumah sendiri maupun ngontrak gitu ya, untuk mengobati depresi yang saya alami. Nah, di poin ketiga saya tuliskan, saya juga ingin menjaga kesehatan mental anak-anak saya dan harus keluar dari lingkungan yang toksik. Jadi singkat cerita, saya butuh tempat yang baru untuk menata rumah tangga bersama suami saya dan juga anak-anak dengan keluarga kecil saya, agar kesehatan mental anak-anak saya lebih terjaga, terutama untuk masa depan mereka ya. Karena saya tidak ingin mereka tinggal di tempat yang menurut saya kurang layak ya untuk membesarkan anak-anak saya. Nah, saya nekat untuk membangun rumah di akhir tahun ini supaya saya bisa sembuh dari depresi dan juga bisa menata kembali rumah tangga saya. Mungkin kalian bertanya-tanya, ada masalah apa di rumah yang sebelumnya? Nah, saya nggak banyak bahas karena sifatnya rahasia ya teman-teman. Saya menulis jurnal seperti ini untuk berbagi cerita saja, bahwa bukan tidak mungkin kita berhijrah dari suatu tempat selagi itu tujuannya baik. Allah pasti akan memberikan kita jalan. Nah, termasuk saya yang dulunya mungkin harusnya bisa ya tinggal selamanya gitu di rumah mertua, karena posisi
suami saya itu adalah anak tunggal. Namun karena berbagai pertimbangan, akhirnya saya dan suami bermimpi dan juga bercita-cita untuk membangun rumah sendiri, mandiri bersama anak-anak kami. Nah, itu suatu keputusan yang berat karena tidak semua orang tua ya bisa menerima hal itu. Namun alhamdulillah mertua saya juga mendukung kalau kami punya rumah sendiri. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa harus sekarang banget sih? Nah, pertimbangan kami adalah usia anak-anak atau masa kanak-kanak itu tidak bisa terulang lagi. Jadi semakin lama kami menunda untuk memiliki rumah sendiri, maka semakin lama kami harus tinggal di rumah mertua dengan segala konsekuensinya ya, termasuk untuk anak-anak itu bagi saya itu kurang sehat bila mereka terus berada di sana. Bagi teman-teman yang memiliki rencana untuk membangun rumah sendiri, silahkan dipertimbangkan ya waktu yang tepat. Nah, bagi kami waktu yang tepat yaitu sekarang ini. Nah, sambil cerita-cerita nih, aku juga mulai belajar journaling kayak gini teman-teman. Aku hias-hias seperti ini ya untuk jurnalku, karena aku sebenarnya kalau menulis diary itu biasanya tidak seperti ini. Saya tulis aja semuanya ya seperti menulis diary biasa, atau waktu aku scripting itu tulisannya juga full tulisan, tidak ada gambar. Berhubung ini aku mau cerita sambil gambar-gambar gitu biar teman-teman gak bosan. Maafin ya kalau gambarnya masih cupu banget karena aku baru belajar. Di sini aku gambari dengan rumah yang sebelah kiri dan juga kanan, juga aku hias dengan washi tape. Sorry tadi gak kerekam gitu teman-teman waktu aku masang washi tape-nya. Nah, ini aku lanjut ya. Untuk poin selanjutnya, membangun rumah itu tidak perlu mewah ya teman-teman. Bagiku, jika itu sudah bisa ditempati, ada air, listrik, dan juga kamar mandi yang layak, itu menurutku sudah cukup untuk ditinggali. Mungkin rencananya nanti ada satu kamar yang kami buat bagus supaya nyaman untuk tidur kami ya. Nah, konsepnya rumah tumbuh nih teman-teman. Yang belum tahu tentang rumah tumbuh bisa Google atau cari di YouTube ya. Jadi membangunnya tuh sedikit-sedikit begitu, diperbaiki, direnovasi. Nah, nanti sesuai budget kami saja jadinya seperti apa. Terus kenapa kok harus bangun gitu, nggak beli? Karena kami sudah punya tanah yang diberikan oleh orang tua kami. Nah, tinggal bangun nih. Kalau misalnya beli kan harus beli tanahnya juga. Alhamdulillah ya sudah ada lahan yang siap dibangun. Nah, selanjutnya aku juga mau jadi full time content creator nih ketika di rumah nanti, karena jujur sebelumnya aku adalah pegawai kantoran ya. Jadi aku rencananya mau balik ke kantor itu setelah selesai menyusui, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi selanjutnya mungkin aku tidak bisa balik lagi ke kantor, tapi aku akan jadi ibu rumah tangga dan juga jadi content creator saja. Nah, semua itu melewati proses yang panjang teman-teman ya. Jadi apapun impianmu tuliskan. Nah, aku metodenya dengan scripting nih teman-teman. Aku melihat di beberapa channel YouTube seperti di channelnya DNT Sutari dan juga Tresnani Moonlight. Nah, aku banyak belajar scripting dari mereka. Juga ini ya saya terapkan setiap hari, tapi kadang juga bolong sih. Nah, scripting ini sangat mengubah hidupku ya teman-teman. Sejak aku mulai scripting itu satu persatu mimpiku terjawab, termasuk membangun rumah ini. Nah, ada satu lagi yang memotivasiku untuk merealisasikan rumah impianku, yaitu satu quotes yang ada di buku Who Moved My Cheese. Nah, ini kata-katanya kurang lebih seperti ini ya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak takut? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki impian, maka lakukan saja. Jangan takut. Semesta akan mendukungmu, Allah akan mengabulkan doa-doamu, dan juga kamu harus terus semangat untuk mencapai tujuanmu tersebut. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, semua mimpi-mimpimu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya teman-teman caraku untuk menggapai mimpi. Yang pertama tuliskan, kemudian scripting setiap hari,
kemudian kita afirmasi pakai teknik law of attraction. Nah, seperti itu ya caraku untuk mewujudkan mimpiku. Kalau kalian punya cara tersendiri bagaimana kalian mewujudkan rumah impian kalian, share di kolom komentar ya teman-teman, supaya kita bisa diskusi. Aku juga pengen dengar nih cerita kalian tentang bagaimana tinggal di rumah mertua. Nah, cerita di kolom komentar juga ya. Tetap semangat, tetap berjuang, fighting, kita pasti bisa. Sekian dulu ya videoku kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak videoku sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya supaya kamu bisa tahu kalau aku update video yang terbaru. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye.